Semua video di Dahsyat Channel membuat vocab dan grammarmu meningkat bersamaan. English Maniacs akan mendapatkan banyak pelajaran. Jadi, ditonton sampai tamat, jangan di-skip. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Sing, sang, sang. Menyanyi. Vocab nomor 171. Attract, attracted, attracted. Menarik. Passerby, pejalan kaki. Street singer, pengamen. Melodious, merdu. So that, jadi. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Saya tes ya. Yang sudah menghafal saya tes. Ayo, apa arti melodious? Apa? Iya, merdu. Ya. Passerby, ayo apa? Passerby, vocab nomor 172. Pejalan kaki. Kalau so that, tadi yang tidak pakai nomor, jadi. Kalau tidak pakai nomor berarti vocab ini sudah diajarkan di video lain. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi berarti belum hafal vocab tadi dengan baik. Mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Yang sudah hafal, terjemahkan. Pengamen tidak bernyanyi dengan merdu. Jadi, para pejalan kaki tidak, kalau attract menarik ini, tertarik dengan itu atau tidak tertarik. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Hafalkan lagi agar vocabmu terus meningkat. Compound sentence, kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, atau disebut kalimat majemuk. Hear, heard, heard, mendengar. Explanation, penjelasan. Pupil, siswa. Voice, suara manusia. Kalau suara binatang kan sound. Clear, jelas. Thus, jadi, sama dengan so that. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Karena akan langsung dites seperti tadi. Ya, sekarang saya akan mengajarkan compound sentences. Yang tadi masih ingat compound sentences? Kalimat majemuk ya. Jadi kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih ya. Ya. Saya akan mengajarkan kalimat aktif dan pasif simple present. Tapi simple present tense ya, tapi dalam bentuk kalimat negatif ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me, seperti membawa, berlari, atau tidak berawalan. Makan, minum, gak ada me-nya, gak ada ber-nya. Ya. Rumusnya, subjek ditambah do, does, ditambah not, kata kerjanya ke satu. Gak boleh pakai ss ya. Yang B, saya akan ajarkan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang terdiri dari yang memiliki kata yang berawalan di atau ter. Misalkan, tertarik, nah, dimengerti gitu ya. Rumusnya subjek, is-mr, terus not, dan kata kerjanya ketiga. Ingatnya ada dua rumus, A dan B ya. Sekarang mari kita praktekkan. Jika ada soal seperti ini, English Mania, suara guru tidak terdengar jelas. Jadi, para siswa tidak mengerti penjelasannya. Nah, ini disebutnya compound sentence. Karena apa? Terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama, suara guru tidak terdengar. Klausa yang kedua, tidak terdengar jelas, sorry. Klausa 2, para siswa tidak mengerti penjelasannya. Nah, ada dua klausa. Kedua klausa dihubungkan sama vocab warna hijau, jadi. Nah, jadi semua yang berwarna hijau jadi, thus, jadi, so that adalah penghubung dua klausa itu, ya. Jika ada compound sentence yang terdiri dari dua klausa ini, selesaikan klausa per klausa. Mari kita terjemahkan klausa ke-1. Suara guru tidak terdengar jelas itu ya. Suara guru subjeknya the teacher's voice. Ini baru subjek ya. Tidak terdengar. Ter. Nah, ini penentu rumus ya, yang warna hitam ini. Terdengar, ter. Kita lihat ter. Oh, ter itu rumus B pasif, jadi harus pakai is, am, are, not, verb 3. Nah, jadi gitu ya. Jadi, tidaknya kita lihat pakai is, pakai are. Suara dianggapnya satu, jadi pakai is. Is gitu ya. Terus masukkan kata not, kan pakai rumus B ya. Not. Nah, kata rumus B, kata kerja harus ketiga. Jadi mendengarnya ketiga. Hear, heard,
heard. Nah, jadi ini is not heard, tidak terdengar. Kalimat pasif rumus B. Jelasnya clearly. Nah, beres nih. Klausa 1, masukin kata jadi. Jadi does. Gitu. Sekarang datang klausa 2. Masukin lagi, terjemahkan lagi. Para siswa, baru subjeknya, masukin the pupils. Nah, sekarang kita lihat. Tidak mengerti. Oh, ini penentu rumus ya. Yang warna merah ini. Mengerti me. Oh, ber itu berarti pakai rumus A ya. Jadi harus pakai do does sekarang ya. Karena para siswa the pupils lebih dari satu, jadi pakai do. Kalau does untuk subjeknya satu, tunggal ya. Jadi do, masukkan not. Not, ini kan pakai rumus A ya. Kata rumus A, verbnya harus ke satu. Understand. Ya kan understand kata kerja ke satu. Jadi do not understand, tidak mengerti. Setelah beres rumus, masukin kata lain. Penjelasannya berarti his explanation. Gitu ya. Ingat seperti itu ya. Contoh lagi, compound sentence. Ini ada dua kalimat penentu penghubung klausa 1 dan ada dua klausa penghubungnya yang warna hijau ini. Jadi klausa pertama, pengamen itu tidak bernyanyi. Klausa kedua, para pejalan kaki tidak tertarik. Klausa ke-1 dan kedua dihubungkan oleh yang warna hijau ini. Jadi, gitu ya. Seperti biasa, selesaikan satu persatu. Kita terjemahkan, pengamen itu the street singer. Tidak bernyanyi ber. Nah, ini yang merah ini penentu rumus. Ber itu aktif, jadi pakai rumus A. Jadi do does not verb 1 ya. Jadi, karena street singer sendiri, jangan pakai do, jadi pakai does. Das itu untuk tunggal ya. Do untuk jamak. Nah, setelah does, kata rumus pakai not. Setelah not, kata rumus, kata kerjanya harus ke satu. Sing. Nah, gitu ya. Beres rumus sampai ini, kata merdu masukin aja. Melodiously. Gitu ya. Beres nih, klausa ke-1, masukin kata jadi, kata penghubungnya. Jadi, so that. Nah, sekarang mari kita terjemahkan klausa kedua. Para pejalan kaki, passers by. Nah, kita lihat. Tidak tertarik ter. Nah, ini yang warna merah penentu rumus ter. Kita lihat, oh ter itu pasif. Nah, berarti is not verb 3. Ya. Karena pejalan kakinya ada S, passers by, maka harus pakai are, jangan pakai is. Jadi, are. Kata rumus harus pakai not. Kata rumus B harus kata kerja ketiga. Attracted. Nah, ini yang ketiga. Jadi, are not attracted, tidak tertarik. Nah, terus maksudnya dengan itu, katakanlah with it, gitu ya. Gini ya. Jadi ada dua rumus A dan B. Ya, ingat, penentu rumus adalah predikat yang warna hitam ini, ya. Dan hitam dan merah ini ya. Sekarang jedakan lalu hafalkan dua rumus di atas sampai ingat sekali. Hafalkan nih. Nanti akan ditanya sama saya. Sebutkan rumus kalimat pasif negatif. Inggris banyak jawab. Subject is, am, are, not, verb 3. Nah, gitu. Dan menjawabnya harus bisa cepat ya. Harus bisa spontan ya. Jadi hafalkan sampai ingat sekali kedua rumus ini. Dan pelajari ini dengan baik ya. Setelah mengerti dengan baik, setelah hafal baru boleh diplaykan lagi ya. Ayo, hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Ayo. Sebutkan rumus kalimat negatif, ya, kalimat aktif, simple present. Ayo. Ingat, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber atau tidak berawalan, seperti makan, minum. Ayo sebutkan, cepat. Iya, subject do does not verb 1. Ya. Sekarang sebutkan rumus negatif, kalimat aktif. Sorry, bukan kalimat pasif. Kalimat pasif ini ya, kalimat pasif simple present ya. Kalimat pasif, maaf, kalimat pasif simple present. Ayo sebutkan. Yang awalnya diter, ayo. Iya, ya. Seperti itu ya. Ya. Ya, sekarang mari kita latihan kedua kalimat aktif dan pasif itu ya. Ini agar mudah ditampilkan kedua rumusnya, rumus A, rumus B. Perintahnya terjemahkan. Di sini suruh terjemahkan, lalu pilih jawaban yang benar. Jadi yang hitamnya yang benar yang mana? Yang does not hear atau yang is not heard, gitu ya. Ayo. Terjemahkan dulu. Ketika mengerjakan terjemahannya harus dipantas-pantas. Jadi ini pantasnya me atau di gitu. Mendengar, didengar, terdengar gitu. Pantasnya yang mana ya? Harus dipantas-pantas. Nih, contohnya kayak gini. Suara guru. Nah, masa suara guru tidak mendengar jelas, tidak terdengar ya, ini pantasnya ya. Nah, di pantas-pantas itu tidak terdengar jelas. Oleh karena itu
para siswa tidak mengerti atau tidak dimengerti penjelasannya. Tidak mengerti di sini ya. Tidak mengerti. Nah, jadi terjemahan yang cocok adalah suara guru tidak terdengar jelas. Jadi para siswa tidak mengerti penjelasannya. Nah, karena kita pilih yang mana yang benar. Ini kan compound sentence, selesaikan satu klausa per klausa ya. Klausa pertama, tidak terdengar. Oh, ter itu pasif. Oh, jadi is not verb 1. Jadi yang benarnya is not heard gitu ya. Nah, jawabannya yang benar yang ini ya. Terus klausa yang kedua. Kan tadi ini terjemahannya para siswa tidak mengerti. Me itu aktif, berarti dudas yang dudas. Berarti ya yang ini yang do not understand gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau sudah hafal rumusnya sebetulnya akan tidak perlu lihat lagi ke atas ya, kan sudah hafal ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Seperti itu ya. Sekarang matikan suaranya, terjemahkan sendiri ya, jawab sendiri ya. Ayo. Kan tadi sudah hafal katanya rumusnya dan sudah ngerti ya. Ayo. Pengamen tidak dinyanyikan merdu, tidak bernyanyi merdu. Ya, bernyanyi ya cocoknya. Tidak bernyanyi secara merdu. Jadi, para pejalan kaki tidak menarik, tidak tertarik ya cocoknya. Tidak tertarik dengan itu. Nah, terjemahnya itu ya. Ingat, matikan suaranya, jawab sendiri ya. Sekarang kita lihat. Yang pertama kan tidak bernyanyi, ber itu berarti yang dudas dong ya, tuh dudas. Berarti jawabannya does not sing gitu ya. Nah, ini kan yang terjemahan yang kedua kan tidak tertarik, ter itu berarti yang ism are not verb 3 ya, berarti yang are not attracted gitu ya ini ya. Mungkin Inggris banyak bertanya, padahal kok ini melodiousnya ada li, jadi melodiously kayak gini. Ini grammar ini disebutnya adverb of manner, grammar adverb of manner, dan sudah diajarkan di video saya yang berjudul adverb of manner ya. Jadi ketik, kalau mau ketemu video ini, ketik Dahyar Channel video, nggak pakai video, Dahyar Channel adverb of manner, akan keluar pelajaran ini gitu ya. Lagi sekarang latihan ini aktif pasif lagi, tapi terjemahkan soalnya dari bahasa Indonesia Inggris kan ya, ke dalam Inggris. Kita cek dulu suara voice, terdengar, mendengar, hear, heard, jelas, clearly, jadinya thus, ini pupil, understand, explanation. Nah, itu. Lihat, ini ada dua klausa, kedua klausa dihubungkan dengan kata thus ya, selesaikan satu demi satu ya. Ingat ini penentu rumus ya. Kalau sanggup, matikan, kerjakan sendiri. Ya. Terdengar, ter ini. Tuh, pakai rumus B berarti ya, ter. Ism are not ya. Oke, berarti the teacher's voice, nah, karena pakai B, pakai is, jangan pakai das ya. Is not, nah, kata rumus B harus kata kerja ketiga. Hear, heard, is not heard clearly. Nah, gitu kan ya. Jadi, is not heard clearly, akan pakai rumus B ya. Sekarang masukin kata jadi. Thus, beres nih. Klausa pertama. Sekarang klausa kedua. Para siswa tidak mengerti. Me itu berarti pakai rumus A ya, berarti dudas sekarang. The pupils, pakai S ya, kan siswanya lebih dari satu. Kalau siswa untuk lebih dari satu berarti jangan pakai das, tapi pakai do. Do not understand his atau her explanation. Nah, ini pakai rumus A ya, yang bawah pakai rumus A gitu ya. Ingat jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Pengamen street singer itu the, benarnya sing sang sang, merdu melodiously, so that passerby attract. Ya. Ada dua, selesaikan satu klausa per klausa. Tidak bernyanyi Oh, berarti yang A, do does not verb 1 ya. Berarti the street singer does not sing melodiously. Ya, does not sing ya, yang benar. Terus so that, masukin so that ya, so that. Sekarang klausa kedua. Tertarik oh berarti yang B, ism are not verb 3 ya, pasif berarti. The passers-by are not. Nah,
Harus verb 3. Attracted. Ya. Passers-by are not attracted. Pakai with it boleh ya. Tambah. Ya, tonton ulang 2 kali dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dayat Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang